Oke, seperti yang diharapkan ya, setelah bersantai-santai sejenak, pada akhirnya kita akan kembali menyaksikan adegan-adegan action seru di manhwa Elicit. Oke, sebelum kita membahas nih kemungkinan apa yang akan terjadi pada chapter minggu depan, mari kita bahas dulu hal-hal menarik yang terjadi pada chapter 281. Pertama, perkembangan cepat kemampuan Sujiwoo. Ya, sebetulnya ini sudah sering kita bahas ya. Jadi Jiwoo itu bagaikan seorang bangsa Saiyan. Setiap kali bertarung dan hampir mencapai batasnya, ia selalu kembali dengan kekuatan yang bertambah. Bahkan kali ini Pluton yang dibuat terkejut. Padahal kalau kalian masih ingat ya, di awal-awal ia sempat meremehkan Sujiwoo. Apakah benar seseorang sepertinya merupakan murid Kaiden? Tapi setelah melihat pelatihannya langsung, itu membuatnya berpikiran lain. Bahkan Pluton sampai berasumsi jika seharusnya untuk kemampuan yang dimiliki oleh Jiwoo itu hanya bisa dimiliki oleh peringkat 100 teratas. Apalagi di usianya yang saat itu. Apalagi pas tahu kalau misalkan Jiwoo itu baru 1 tahun jadi muridnya Kaiden. Itu lebih mencengangkan lagi. Kalau baru 1 tahun aja jadi murid Kaiden udah kayak gitu, gimana kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Gak bisa kebayang dah. Nah, ternyata keterkejutan dari Pluton gak cuma sampai situ. Saat Jiwoo menggunakan teknik force control milik Krten untuk membuatnya cepat pulih, Pluton bahkan sampai gak bisa mempercayainya. Ia bahkan sampai bertanya, "Krten, apa bener kau ngajarin teknik tersebut kepada Jiwoo?" Dengan beberapa alasan, akhirnya si Pluton pun berpikir bukan hanya Kaiden yang gak mau mencari murid, bahkan Krten kali ini mendukungnya. Itu artinya satu-satunya alasan adalah sosok dari Sujiwoo sendiri. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah nantinya si Pluton akan sedikit mengajar Jiwoo terkait force control miliknya, terutama yang berkaitan dengan seni pertahanan tubuh? Kalau misalkan iya, pastinya Jiwoo akan menjadi lebih kuat lagi. Dan satu lagi, kira-kira menurut kalian Jiwoo itu cocok nggak kalau misalkan udah masuk peringkat 100 teratas? Kalau menurut pendapat Mimin sih masih terlalu dini ya. Mungkin 1-2 tahun lagi oke lah. Dan pastinya ada banyak sekali alasan terkait dengan hal tersebut. Seperti walaupun Jiwoo udah bertambah kuat ya, kalau kalian melihat flashback sedikit bagaimana pertarungan Jiwoo and the Gang melawan peringkat 100 teratas dari Frame saat di Akademi Awaken Dunia, betapa tidak berdayanya mereka saat melawan sosok tersebut. Kalau masuk 200 besar masih oke lah. Nah, selanjutnya dan yang paling menarik pada chapter 281 yaitu kedatangan Jurion bersama adiknya, yang pada awalnya Mimin juga sempat mengira jika Jurion membawa adiknya hanya sebagai alasan untuk bisa bertemu dengan Nuna Yojong. Ternyata enggak dong, malahan secara terang-terangan adik si Jurion ini yang entah namanya siapa, kayaknya belum disebutin deh, langsung ingin coba baku hantam melawan Sujiwoo. Padahal awalnya kalau kalian masih ingat ya, saat pertama kali bertemu dengan Jiwoo, adik Jurion ini nggak terlalu tertarik. Tapi setelah mengetahui beberapa fakta seperti Kaiden sudah menjadi top 10, lalu bagaimana aksi Jiwoo di Akdun dan juga di Frame, pada akhirnya menggerakkan dirinya dan ingin mencoba bagaimana kemampuan murid Kaiden tersebut. Apalagi sama seperti si Jiwoo, ternyata adik Kaiden ini dicap sebagai, ya katakan aja ya, newbie super, dimana tidak ada yang bisa melawannya jika itu adalah orang-orang seusianya. Pertanyaannya adalah pada chapter mendatang,
Kira-kira jika keduanya bertarung, siapakah yang menang? Dan mari coba kita bahas. Pertama, tentunya Jiwoo itu nggak bakal menolak tawaran tantangan. Apalagi ia adalah murid Kaiden yang sudah menjadi top 10. Setidaknya sudah diakui sebagai top 10. Menolak tantangan artinya menjelekkan nama gurunya. Pastinya pertarungan keduanya tidak akan pernah bisa terelakkan. Tentu saja di sini Mimin yakin pasti para readers sudah berasumsi bahwa pemenangnya adalah Jiwoo. Tapi kalau kayak gitu terus kayaknya agak ngebosenin deh. Kayaknya harus ada elemen of surprise biar lebih greget gitu bacanya. Apalagi lawan Jiwoo ini bukan orang biasa ya. Pertama, ia adalah adik dari Jurion Patrick yang sudah masuk 100 besar. Ayahnya paling nggak harusnya masuk 50 besar atau lebih. Dan kakeknya top 10 peringkat dunia. Pastinya ia telah dididik dari awal bagaimana cara mengoptimalisasikan kemampuan Awaken-nya. Adapun Jiwoo, ya walaupun perkembangannya sangat-sangat kuat, tapi jam terbangnya sebagai Awaken itu masih minim. Ya walaupun pengalaman bertarung Jiwoo itu sangat banyak. Intinya mungkin ini bukanlah lawan yang mudah bagi Jiwoo. Dan ini juga pertama kalinya ya Jiwoo melawan seseorang yang berada di bawah top 10 langsung. Kalau diinget-inget ya, dari semua orang yang pernah Jiwoo lawan, belum ada yang benar-benar murid top 10. Kalau misalkan siapa tuh namanya? Oh, si Duke, nggak usah dianggap dah. Dia kan belum lama jadi murid Schneider dan kemampuannya juga belum sempurna. Tapi kalau misalkan yang dilawan itu Moose atau muridnya Schneider, siapa sih? Kok Mimin jadi lupa ya? Bolehlah dihitung. Intinya sih pertarungan mereka berdua pastinya akan seru banget. Dan ini adalah debut pertama Jiwoo sebagai murid top 10. Dan lawannya juga merupakan seseorang di bawah top 10. Untuk pertarungan kali ini biar lebih seru, coba Mimin bilang 50-50 kali ya. Nah, kalau menurut para readers gimana? Itu aja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.